Thank you for clicking this video. Devan berbagi info. Halo sahabat, ketemu lagi nih dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, suka dan juga dukanya selama perawatan gigi dengan menggunakan behel. Seperti yang dapat teman-teman lihat bahwa saat ini saya sedang perawatan gigi dengan menggunakan behel jenis metal. Jadi behel itu ada beberapa jenis ya teman-teman, sesuai dengan budget yang kita miliki. Dan yang untuk saya, ini saya menggunakan behel jenis metal. Saya sudah menggunakan behel selama 3 bulan dan saya akan menceritakan suka dukanya selama saya menggunakan behel selama 3 bulan. Oke, kita mulai dari sukanya dulu teman-teman. Untuk sukanya, seperti yang bisa kita saksikan bersama, pastinya siapa yang gak akan senang apabila melihat diri menjadi lebih percaya diri dengan tampilan yang cantik tentunya ya teman-teman. Kalau teman-teman saksikan di video-video saya sebelumnya, pasti teman-teman tahu tuh bagaimana penampakan dari gigi saya yang berantakan gitu ya. Jadi ini adalah potret dari gigi saya ketika hari pertama saya pasang behel, dan disitu terlihat banget bahwa gigi saya itu renggang, tonggos, berantakan, dan harus mendapatkan pertolongan. Saya juga nggak bisa gigit ya dengan menggunakan gigi depan gitu, karena memang posisinya sangat jauh antara gigi atas dan gigi bawah. Nah, ini adalah foto dari gigi saya saat ini teman-teman ya, bisa dibandingkan bagaimana, dan itu adalah hal yang paling menyenangkan, dan bagi saya itu adalah sebuah sukanya dari perawatan behel yang saya rasa dalam 3 bulan ini saya bisa katakan itu berhasil. Sukanya udah, sekarang kita bahas dukanya. Katanya pakai behel itu sakit ya. Sebenarnya kalau menurut saya nggak sakit ya, masih lebih sakit kalau kita sakit gigi karena berlubang. Terus kalau misalnya kita juga cabut gigi itu yang benar sakit gitu. Tapi kalau kalian tanya ke saya, Kak, pakai behel itu sakit? Enggak gitu. Saya sudah 2 kali pasang behel dan saya sudah menceritakan pengalaman saya gimana caranya supaya kita tuh nggak sakit gitu loh ketika kita melakukan perawatan gigi dengan menggunakan behel. Itu ada di video saya ini, kalian nanti bisa tonton videonya. Saya membagikan tips bagaimana caranya agar selama perawatan gigi kita dengan menggunakan behel itu kita tidak merasakan ngilu di semua gigi yang dipasang behel. Itu saya bagikan tipsnya di video saya yang ini, jadi kalian harus nonton. Ketika kita awal-awal menggunakan behel, mulut kita belum beradaptasi dengan metal-metal ini, maka biasanya kita akan mengalami sariawan atau luka-luka di bagian-bagian bibir atau dinding rongga mulut yang bersinggungan dengan bracketnya, bersinggungan dengan metalnya ini. Tapi itu hanya di 1-2 minggu pertama teman-teman, karena gigi kita itu belum terbiasa gitu loh dengan adanya benda asing yang agak tajam gitu ya. Dan itu bisa disiasati dengan kalian membeli wax atau lilin yang beredar di pasaran, bisa beli secara online dan harganya murah teman-teman. Kalian bisa pasang di titik-titik di mana itu ada sariawannya di bagian rongga mulutnya, sehingga nanti itu akan mengurangi rasa sakit atau mengurangi sariawan yang timbul dari bracket itu. Itu jadi lebih ribetnya itu di pertama gosok gigi biasanya kita kan tinggal gosok gitu aja ya, gosok gigi kayak biasa. Tapi kalau kita menggunakan behel itu gosok gigi harus ekstra teman-teman. Ekstranya itu selain gosok gigi biasa, kita juga ada gosok gigi yang jenisnya kayak gini nih. Ini kita bisa beli secara online dan murah banget teman-teman, harganya sangat murah ya. Itu berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang dia berada di sela-sela ya, antara behel satu dengan behel yang lain, bracket yang satu dengan bracket yang lain itu biasanya tuh ada celah di bawah karetnya. Jadi kalau kita sikat gigi biasa itu kan tidak bisa menembus sampai di bawah karet, jadi harus pakai itu, jadi agak ribet ya. Ada yang bilang bahwa kalau kita pakai behel itu kita nggak bisa makan makanan yang keras, kayak misalnya ayam goreng, kemudian nggak bisa makan mie. Ini tuh nggak keras sebenarnya, cuma karena dia sulit mau dipotong, katanya itu juga nggak bisa. Terus nggak bisa makan apel, nggak bisa makan kerupuk. Itu nggak berlaku buat saya ya. Jangankan itu, rendang aja masih bisa saya makan, padahal itu keras ya teksturnya. Jadi teman-teman, di sini teorinya adalah kita harus merubah pola atau cara kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Jadi yang awalnya kalau misalnya kita mau makan itu kita langsung aja gitu masukin semua itu ke dalam mulut, terus kita potong menggunakan gigi seri, gigi depan, itu dirubah teman-teman ya. Itu kita hanya menggunakan gigi geraham aja untuk melakukan proses mengunyah sampai dia halus. Sedangkan untuk proses potongnya itu kita pakai alat bantu, misalnya pisau atau sendok, sehingga makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu sudah dalam posisi potongan kecil-kecil. Oke, kita mulai dari makan mie. Biasanya kalau kita makan mie itu kita langsung dimasukkan ke dalam mulut ya, asalkan udah panas kita masukkan ke dalam mulut, terus kita potong pakai gigi depan, baru kita kunyah. Nah, kalau kita pakai behel itu tidak bisa kita lakukan karena mie itu berpotensi untuk dia nyempil atau masuk di sela-sela behel. Nah, kalau misalnya kita nggak lagi bareng sama teman, terus nggak lagi ada acara lanjutan setelah makan dengan teman-teman kita, itu nggak masalah teman-teman ya kalau cuma di rumah. Tapi kalau kita sama teman-teman kita, kemudian kita lagi ngobrol gitu, habis makan kita ngobrol, terus ada mie yang nyangkut gitu di sela-sela
bracketnya itu apa nggak malu gitu ya. Mungkin teman-teman kita nggak akan ngomong gitu, tapi mereka akan ketawa-ketawa aja ngeliatin kita. Nah itu malu teman-teman ya. Jadi hindari untuk motong mie menggunakan gigi depan kalian. Jadi sendokin aja dia potong dulu di mangkoknya, baru kita sendok kita makan. Atau misalnya kalau misalnya pakai sumpit itu ya gimana lah caranya kita bisa potong dia tuh sebelum dia masuk ke dalam mulut kita. Oke, selesai urusan mie, kemudian kita bahas bagaimana caranya untuk makan buah-buahan yang keras, misalnya kayak apel gitu ya. Caranya adalah kalian juga harus potong-potong, jangankan apel, semangka aja yang teksturnya itu sebenarnya juga berair dan nggak terlalu keras. Saya sarankan untuk tidak dimakan langsung, dia potong pakai gigi depan karena cukup akan membuat ngilu juga ya teman-teman selama kalian proses perawatan. Jadi dipotong aja pakai sendok atau semangkanya tuh dipotong kotak-kotak gitu pakai pisau, ditaruh di wadah kecil baru kita makan. Kalau misalnya kita pakai behel itu nggak bisa ya makan sayur-sayuran hijau kayak kangkung, sawi, dan jenis-jenis sayuran lain gitu yang berserat. Kalau menurut saya nggak juga ya, karena selama 3 bulan ini saya pakai behel, saya tetap loh makan kangkung dan sawi. Hanya saja caranya ya kalau saya masak sendiri ya, saya tuh biasanya menambah jam untuk memasaknya. Jadi kalau biasanya saya cuma masak beberapa menit aja, itu saya tambahin supaya dia nggak terlalu crispy gitu dan lebih gampang untuk ngunyahnya juga. Memang sih ada yang bilang kalau dia terlalu lama overcook itu kandungan nutrisinya itu bisa hilang, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, selama masa perawatan behel nutrisinya agak hilang sedikit gitu ya. Yang penting kita bisa tetap makan, asupan nutrisinya itu tetap ada gitu ya, tapi mungkin tidak sebanyak kalau misalnya kita masaknya nggak overcook. Terus kan kalau makan kerupuk boleh nggak? Ya boleh lah, emang siapa yang ngelarang? Itu tetap bisa ya, kalau kita mau makan kerupuk itu bisa, tapi jangan langsung digigit pakai gigi depan kalian gitu. Kerupuknya itu dicuil gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya dicuil, dipotong-potong pakai tangan dulu gitu ya, kecil-kecil baru dimasukkan ke dalam mulut kita gitu. Terus gimana kalau pengen makan ayam goreng ataupun rendang ataupun makanan yang itu berasal dari hewani gitu ya, ayam ataupun sapi yang teksturnya itu keras gitu ya, apalagi saya pencinta rendang dan pencinta ayam goreng, tentu saja masih bisa teman-teman, tipsnya tetap sama. Jadi kita jangan digigit langsung ya dengan menggunakan gigi depan, langsung digigit, dicopot gitu, ditarik gitu, jangan ya, bisa-bisa dekat kalian juga lepas. Jadi caranya ya tetap dengan cara seperti tadi, diambil gitu ya dengan menggunakan tangan, kemudian kita ambil daging-dagingnya sedikit-sedikit masukkan ke dalam mulut dan biarkan yang bekerja itu hanyalah gigi geraham aja. Terus dukanya apa lagi Kak ketika pasang behel? Ketika pasang behel dukanya itu adalah ketika kita sudah beberapa bulan pakai itu biasanya kawatnya itu agak lebih gitu ya ke belakang gitu. Kalau bahasa Jawanya itu jengat gitu ya teman-teman ya. Jadi dia ada lebih di sisi kanan dan di sisi kiri, itu biasanya menimbulkan rasa nggak nyaman di ujung sini. Bahkan itu ada sariawan di bagian belakang sini, itu nggak enak banget. Nah kalau udah si kawatnya ini dia lebih gitu ya, itu yang bisa kita lakukan adalah kita harus keluarkan kawatnya. Jadi kita lepas karet behelnya, kemudian baru kawatnya diambil terus dipotong. Kalau kita tidak bisa melakukan prosedur itu sendiri, maka kita harus datang ke dokter gigi. Kita bilang bahwa kawatnya itu sudah keluar ya, udah lebih gitu, dan itu kita minta untuk dipotong sehingga kita bisa nyaman kembali menggunakan behel. Kenapa kawat ini bisa lebih ke belakang? Padahal ketika kita pasang itu nggak ada lebihan kawat. Ya karena kalau misalnya gigi kita itu ingin dirapikan ya, terutama gigi saya ini ya yang awalnya tonggos banget, kemudian dia ditarik gitu semakin ke belakang, tentu saja ketika prosedur itu berhasil menarik ke belakang, karetnya itu akan lebih ke belakang teman-teman. Jadi itu sebenarnya adalah hal yang positif yang menandakan bahwa perawatan behel kita berhasil.